Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang contoh laporan penelitian, di mana yang anggotanya yang pertama Siti Habibatul Masrooroh dengan NIM T2018-7080, yang kedua Maulidah Hasanah dengan NIM T2018-7087, dan yang ketiga saya sendiri Maratul Istiqomah dengan NIM T2018-7095, yang keempat Atika Alfitria dengan NIM T2018-7103, dan yang kelima Aulia Lutfi Wardani dengan NIM T2018-7108, dan yang terakhir Alfa Lutfiana Safitri dengan NIM T2018-7109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibatul Masrooroh dengan NIM T2018-7080. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bab 1 yakni pendahuluan, dan bab 2 yakni kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian yang ada pada contoh laporan pertama. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, proyeksi, spesifikasi produk yang dikembangkan, pentingnya penelitian dan pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada laporan pertama yaitu istilah perkembangan anak mengacu pada proses di mana seorang anak tumbuh dan mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya. Perkembangan tersebut ditentukan secara genetik serta dipengaruhi dan dimodifikasi oleh berbagai faktor lingkungan. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat menyukai benda-benda yang nyata. Di samping itu, anak juga memiliki daya fantasi yang sangat tinggi. Berdasarkan asumsi tersebut, agar lebih menarik dan membutuhkan motivasi anak terhadap sesuatu hal yang diperlukan media yang dapat menyalurkan imajinasi yang kreatif pada anak. Media cetak yang kreatif dan inovatif salah satunya adalah media komik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukanlah penelitian tentang pengembangan bahan ajar berbasis cerita bergambar untuk meningkatkan pemahaman konsep pada subtema 2 lingkungan sekitar rumahku kelas 1 SDN Genukwatu 4 Ngoro Jombang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka yang dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan yaitu yang pertama, bagaimanakah spesifikasi produk bahan ajar berbasis cerita bergambar pada pemahaman konsep subtema 2 lingkungan sekitar rumahku kelas yang akan dikembangkan. Dan yang kedua, bagaimanakah tingkat kemenarikan bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar pada pemahaman konsep subtema 2 lingkungan sekitar rumahku pada siswa kelas 1 SDN Genukwatu 4 Ngoro Jombang. Bagaimanakah selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimanakah peningkatan pemahaman materi bahan ajar berbasis cerita bergambar pada tematik dengan subtema 2 lingkungan sekitar rumahku pada siswa kelas 1 SDN Genukwatu 4 Ngoro Jombang. Selanjutnya tujuan pengembangan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan spesifikasi produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar pada pemahaman konsep subtema lingkungan sekitar rumahku siswa kelas 1 SDN Genukwatu 4 Ngoro Jombang. Dan yang kedua yaitu menghasilkan bahan ajar yang memiliki tingkat kemenarikan dalam pembelajaran tematik pada subtema lingkungan sekitar rumahku
melalui penggunaan bahan ajar berbasis cerita bergambar di kelas 1. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan penggunaan bahan ajar berbasis cerita bergambar kelas 1 SDN Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Selanjutnya manfaat pengembangan. Manfaat pengembangan di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis, yaitu dapat menambahkan pengetahuan, pengalaman, dan wawancara, dan dapat mengembangkan hasanah ilmu guna mendesain proses pembelajaran yang produktif dan inovatif, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis bagi guru, yaitu dapat mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi siswa, yaitu mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan bagi kepala sekolah, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan perkembangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan bagi peneliti lainnya, yaitu sebagai bahan kajian dalam meneliti agar dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu proyeksi spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk fisik buku tematik berbasis cerita bergambar berupa media cetak. Dan yang kedua yaitu deskripsi buku ajar tematik berbasis cerita bergambar menggunakan kertas ukuran A4 dengan dimensi kertas tebal. Dan yang ketiga yaitu penyajian isi buku didesain dengan berbasis cerita bergambar dengan materi lingkungan sekitar rumahku. Selanjutnya yaitu pentingnya penelitian dan pengembangan. Pentingnya pengembangan buku ajar tematik ini adalah membantu menyiapkan terlaksananya kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangannya. Asumsinya yaitu siswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna karena menemukan pembuktian sendirian melalui pengalaman belajar, dan diharapkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Selain itu, memiliki keterbatasan pengembangan, yaitu yang pertama, bahan ajar ini hanya terbatas pada materi subtema 2 lingkungan sekitar rumahku kelas 1 semester 2. Dan yang kedua yaitu objek penelitian ini terbatas pada penggunaan buku ajar di kelas 1 SDN Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Dan yang ketiga, subjek penelitian adalah siswa kelas 1 di SDN Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Dan yang keempat yaitu tempat penelitian sekolah dasar di sekolah dasar SDN Genuk Watu 4 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Bab selanjutnya yaitu kajian Pada bab ini akan membahas kajian teori yang terdiri dari pembelajaran tematik, pemahaman konsep dan pemerolehan konsep, faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep, bahan ajar, penyusunan bahan ajar, hakikat cerita bergambar atau komik. Selanjutnya yaitu bentuk pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Definisi pembelajaran tematik adalah salah satu strategi pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran satu dengan lainnya sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Dan yang kedua yaitu pemahaman konsep dan pemerolehan konsep. Pemahaman konsep itu perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, yaitu sejak kanak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar maupun bagi siswa sekolah dasar tingkat pertama, terkait bahwa pemahaman konsep juga sangat diperlukan. Dan pemerolehan pemahaman konsep dalam pembelajaran tematik dilakukan dengan pendekatan keterampilan proses. Hal ini sesuai dengan hakikat pembelajaran tematik yang
mengupayakan agar siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga yaitu pemahaman konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi. Dan yang kedua yaitu instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi. Selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar dapat berupa handout guru, buku, lembar kerja siswa, LKS, dan modul. Selanjutnya yaitu hakikat cerita bergambar atau komik. Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang menggunakan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Peranan pokok dari buku komik dalam pengajaran adalah kemampuannya dalam menciptakan minat para siswa. Penggunaan komik dalam pengajaran sebaiknya dipadu dengan metode pengajaran, sehingga komik akan dapat menjadi alat pengajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu bentuk pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah berupa media cetak dalam bentuk buku ajar yang berbasis cerita bergambar atau komik. Selanjutnya yaitu bab 3, yakni metode penelitian. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode pengembangan yang digunakan meliputi metode pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau metode R&D. Dan selanjutnya yaitu model pengembangan. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain pengembangan pembelajaran Walter, Dick, and Low Carrer 1985. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan bahan ajar memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran, yang kedua analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa, dan yang keempat merumuskan tujuan umum khusus pembelajaran, yang kelima mengembangkan butir tes, acuan, kriteria atau instrumen penelitian, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, dan yang ke-8 merevisi bahan pembelajaran, yang ke-9 mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Selanjutnya yaitu validasi produk. Validasi produk yang dimaksud untuk mengetahui validitas dari produk yang telah dihasilkan validator dalam penelitian ini adalah ahli materi atau isi. Selanjutnya ahli desain dan praktisi pembelajaran. Validasi ahli isi di sini merupakan dosen ahli yang menguasai pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu validasi ahli desain yang ditetapkan untuk menguji tingkat kevalidan produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar. Selanjutnya praktisi pembelajaran. Praktisi pembelajaran ini merupakan salah satu penguji tingkat kevalidan dari produk bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar. Selanjutnya yaitu sampel. Dalam penelitian pengembangan ini, sampelnya yaitu seluruh siswa kelas 1 SDN Genuwatu 4 Ngoro Jombang yang berjumlah 30 siswa. Jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Pada pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu angket dan pemahaman konsep. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Ada 3 teknik.
yakni analisis isi, analisis deskriptif, dan analisis uji T. Ketiga teknik ini digunakan sesuai dengan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Hasanah dengan NIM T 2018-70087 akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Nah, pada kali ini saya membahas bab 4. Nah, pada bab 4 ini isinya apa aja sih? Isinya yaitu paparan data penelitian, yang isinya deskripsi hasil pengembangan bahan ajar, hasil analisis keefektifan dan kepenarikan produk, dan hasil uji coba bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar pada pemahaman konsep subtema lingkungan sekitar rumahku. Nah, dalam validasi produk pengembangan terdapat hasil validasi ahli isi, ahli desain, dan praktisi pembelajaran. Nah, pada bab 4 ini deskripsi hasil pengembangan bahan ajar merupakan hasil produk pengembangan yang dikembangkan berupa buku siswa dengan pengembangan bahan ajar tematik tema 6 subtema 2 lingkungan sekitar rumahku untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 1 SDN Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Deskripsi buku ajar tematik berbasis cerita bergambar berisi identitas produk, sampul depan, sampul belakang, kata pengantar, keunggulan buku, isi dan pedoman penggunaan buku, daftar isi, pengenalan tokoh, dialog komik, pemetaan KI, KD, dan indikator, bagian isi, mengingat kembali, ayo kerjakan, sekarang aku bisa, evaluasi, daftar pustaka, dan tentang penyusun. Selanjutnya, ada validasi produk pengembangan. Nah, hasil validasi ahli isi. Nah, kebetulan di sini menggunakan beberapa ahli isi. Saya jelaskan salah satunya, ahli isi 1. Produk pengembangan bahan ajar yang diujikan kepada Bapak Widayanto adalah buku ajar tematik berbasis cerita bergambar. Paparan hasil penilaian ahli isi yang diajukan melalui instrumen angket berupa kuesioner terhadap buku ajar produk berbasis cerita bergambar yang disajikan. Revisi produk pengembangan berdasarkan hasil penilaian atau tanggapan ahli isi materi. Nah, maka dasarnya buku tematik berbasis cerita bergambar perlu mendapat revisi atau perbaikan-perbaikan dan masukan, saran, dan komentar dari ahli isi, berusaha diwujudkan sebaik-baiknya dalam rangka menyempurnakan produk pengembangan yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil validasi dari ahli desain. Draft pengembangan bahan ajar yang telah dikembangkan oleh penulis adalah berupa buku ajar pengembangan bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 1 SDN Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Selanjutnya, penyajian data. Produk pengembangan bahan ajar yang diujikan kepada Bapak Nurul Yakin adalah buku ajar tematik berbasis cerita bergambar. Paparan hasil penilaian dari ahli desain yang diajukan melalui instrumen angket berupa kuesioner terhadap produk buku ajar tematik berbasis cerita bergambar. Selanjutnya, penyajian data kuantitatif. Adapun data kuantitatif yang berasal dari komentar dan saran ahli desain tentang desain buku ajar tematik berbasis cerita bergambar melalui pertanyaan terbuka akan dituangkan. Data penilaian buku ajar tematik berbasis cerita bergambar oleh ahli desain. Berikut saran ahli desain. Cover kurang mencerminkan isi tema, pemilihan warna kurang matching, serta gambar mohon diambil yang perlu saja dan mohon direvisi. Nah, selanjutnya, revisi produk pengembangan. Berdasarkan hasil penilaian atau tanggapan ahli desain, dasarnya buku ajar tematik berbasis cerita bergambar perlu mendapat revisi atau perbaikan. Masukan, saran, dan komentar ahli desain berusaha diwujudkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka penyempurnaan produk pengembangan yang dihasilkan. Hasil analisis keefektifan dan kemenarikan produk. Nah, hasilnya berdasarkan perhitungan yang ada pada proposal tersebut, maka diperoleh uji lapangan keseluruhan mencapai 80,9%. Nah, maka dari itu, jika dicocokkan dengan tabel kriteria kelayakan, maka ini termasuk dalam kriteria menang. Sekian dari saya review pada bab 4, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk review bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Meratul Istiqomah dengan NIM
2018-7095. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu pada bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dan mereview artikel yang pertama dari kelompok kami. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disarankan dari hasil pembahasan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sedapat mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh dengan salah satu cara dari dua cara berikut. Yang pertama, dengan cara butir demi butir, dan yang kedua dengan cara isi padat. Untuk review kesimpulan artikelnya, adapun hasil pengembangan produk yang telah direvisi berdasarkan hasil validasi adalah berbentuk butir demi butir sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bahan ajar menghasilkan produk berupa buku bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar. Yang kedua, bahan ajar tersebut sangatlah menarik dan membantu siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, bahan ajar berbasis cerita bergambar terbukti mempunyai peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman konsep siswa kelas 1 di SD Genuk Watu 4 Ngoro Jombang. Hal ini dibuktikan karena bahan ajar menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga bahan ajar mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya saran. Saran atau rekomendasi guna penelitian lebih lanjut maupun saran-saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Seperti halnya kesimpulan, dalam menyusun saran, hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. Dengan kata lain, saran hanyalah berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Selanjutnya, review saran pada artikel. Adapun saran-saran yang disampaikan berkenaan dengan pengembangan bahan ajar berbasis cerita bergambar tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni saran pemanfaatan dan saran pengembangan produk lebih lanjut. Yang pertama, saran pemanfaatan. Di sini saran pemanfaatan pengembang mencantumkan dua saran. Yang pertama, buku ajar tematik berbasis cerita bergambar tersebut telah diuji cobakan melalui berbagai tahap dan berdasarkan data hasil penelitian telah terbukti keefektifannya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga untuk pemanfaatannya perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Dan yang kedua, bagi guru buku ajar tematik berbasis cerita bergambar tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyampaian materi pelajaran dengan ditunjang oleh beberapa peralatan yang perlu disiapkan guna mendukung proses pembelajaran tematik. Dan saran kedua yaitu pengembangan produk lebih lanjut. Di sini juga terdapat dua saran. Yang pertama, produk pengembangan terbatas pada subtema lingkungan sekitar rumah. Oleh sebab itu, perlu pengembangan lebih lanjut dengan materi-materi lain yang berkaitan dengan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik materi. Dan yang kedua, bahan ajar tematik berbasis cerita bergambar dapat dijadikan rujukan oleh guru untuk mencoba mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Alfitria dengan NIM T2018-7103. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau memberi gambaran tentang contoh artikel yang kedua dengan judul Pembelajaran Model Generatif dengan Strategi Group Investigation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa strategi group investigation ini merupakan strategi kooperatif. Langsung aja ya, yang pertama adalah latar belakang. Nah, yang melatar belakangnya itu, yang pertama itu rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, rendahnya
kemampuan komunikasi matematis siswa ini sebagian besar disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih ekspositori, yang kemudian menyebabkan kurangnya aktivitas dan kemandirian belajar pada diri siswa. Bahkan prestasi yang dicapai oleh siswa itu masih sangat rendah. Nah, penelitian kemudian mencari sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dengan mengacu kurikulum 13, di mana siswalah yang terlibat aktif atau menjadi pusat pembelajaran, yakni student center, dan tidak lagi teacher center atau berpusat pada guru. Jadi muridnya itu mengeksplor sendiri, seperti itu. Selanjutnya lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan, yang sejatinya harus bersifat interaktif dan tidak pasif. Kemudian dari hasil pengamatan peneliti ini didasarkan oleh fakta lapangan juga. Nah, peneliti ini memberikan suatu solusi sebagai bentuk upaya peningkatan komunikasi matematis siswa melalui model pembelajaran yang generatif dengan strategi kooperatif group investigation, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalahnya. Di situ ada 2 rumusan masalah ya. Yang pertama, bagaimana sih karakteristik hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model generatif dengan strategi kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, yang nanti akan membantu siswa dalam kelancaran belajar dan juga akan membantu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, rumusan masalahnya itu, apakah perangkat pembelajaran matematika model generatif dengan strategi group investigation untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa itu valid, praktis, dan efektif. Lanjut, masih di bab 1 ya. Yang pertama itu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik perangkat pembelajaran matematika model generatif dengan strategi group investigation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Tujuan yang kedua, memperoleh perangkat pembelajaran matematika model generatif dengan strategi group investigation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa yang valid, praktis, dan efektif. Nah, selanjutnya produk yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, peneliti itu mengembangkan beberapa produk, yakni ada silabus, RPP, buku suplemen siswa atau BSS, ada LKS, dan juga ada tes kemampuan komunikasi matematis atau TKKM. Nah, untuk yang bab kedua di situ ada deskripsi teoretiknya ya, di mana pembelajaran model generatif diasumsikan dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum 2013. Nah, tahapan dalam pembelajaran generatif itu sendiri, yang pertama ada tahap orientasi, tahap pengungkapan ide, tahap tantangan dan restrukturisasi, tahap penerapan, dan tahap melihat kembali. Jadi dalam model generatif itu siswa dituntut untuk aktif dan ikut serta atau bahkan mengambil ahli pembelajaran, sehingga nantinya guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, kemudian hal ini juga disampaikan oleh Zakaria, Chung, dan Daud pada tahun 2010 dalam penelitiannya bahwa pembelajaran kooperatif itu merupakan pendekatan yang efektif yang perlu dimasukkan dalam pengajaran untuk para guru matematika. Salah satunya pembelajaran kooperatif adalah group investigation. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama ya, bahwa dalam penelitian sebelumnya pun strategi kooperatif ini terbukti ampuh atau mampu meningkatkan
segala aspek dalam pembelajaran siswa. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Rusman pada tahun 2013, pengorganisasian pembelajaran dengan strategi group investigation ini yakni dibentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 5 orang siswa. Nah, kelompok tersebut kemudian bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi yang akan dipelajari. Selanjutnya untuk bab 3-nya, yaitu untuk metode penelitiannya sendiri. Nah, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan perangkat pembelajaran model generatif dengan strategi group investigation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada materi trigonometri kelas 10. Nah, model pengembangan yang digunakan itu adalah model PLOM yang dimodifikasi tanpa melakukan tahap implementasi. Kemudian untuk instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data itu terdiri atas yang pertama ada lembar validasi perangkat pembelajaran, yang kedua ada lembar pengamatan keterlaksanaan RPP, yang ketiga ada lembar angket kemandirian belajar siswa, yang keempat ada lembar pengamatan aktivitas siswa, yang kelima ada angket respon siswa dan juga ada angket respon guru, yang terakhir adalah TKKM yakni tes kemampuan siswa. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, angket, dan tes. Kemudian data yang diperoleh dari ketiga cara tersebut nanti akan divalidator, dianalisis secara deskriptif dengan menelaah hasil penelitian terhadap perangkat pembelajaran yang ditawarkan. Nah, kemudian hasil penilaian validator digunakan sebagai bahan masukan untuk merevisi atau memperbaiki perangkat pembelajaran yang dikembangkan tadi dengan kriteria 1,00 kurang dari FA itu lebih besar atau sama dengan 1,8 itu tidak baik dan sampai dengan sangat baik. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 itu membahas hasil dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling orisinal dalam laporan penelitian termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hasil dan pembahasan pada artikel kedua yaitu hasilnya karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model generatif dengan strategi GI antara lain yang pertama, silabus dan RPP mengintegrasikan antara indikator yang harus dicapai yaitu dalam materi trigonometri kelas 10 dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Kedua yaitu langkah pembelajaran memuat kegiatan pembelajaran generatif yang di dalamnya memuat strategi group investigation. Yang ketiga yaitu suplemen siswa, memuat tahapan pembelajaran generatif berisi contoh soal dan pembahasan, serta latihan-latihan untuk kemampuan komunikasi matematis. Yang keempat yaitu LKS disesuaikan dengan tujuan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan diintegrasikan dengan aspek-aspek kemampuan komunikasi matematis. Selain itu, LKS memuat masalah yang dihubungkan dengan materi pada buku suplemen siswa. Dan yang keempat yaitu kelima yaitu berisi soal-soal untuk menilai kemampuan komunikasi matematis dengan menggabungkan indikator pada materi trigono dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Berikutnya yaitu dalam kerangka metode ilmiah ini ada 3 aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan ini, yaitu aspek kajian teoretis, aspek kajian empiris, dan yang ketiga yaitu aspek implikasi hasil. Yang pertama, aspek kajian teoretis. Salah satu tujuan untuk meneliti adalah untuk memverifikasi teori.
Nah, pada aspek kajian teoretis ini, dalam artikel yang kedua, yaitu aspek kajian teorisnya menggunakan tahap pengujian, evaluasi, dan revisi diperoleh hasil berupa perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif sebagai produk akhir dari penelitian pengembangan hasil dan penilaian secara umum oleh validator terhadap perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu aspek kajian empiris. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, dalam artikel kedua kelompok kami bahwasanya dalam artikel tersebut hipotesis tidak ada, maka hipotesisnya tidak terbukti. Yang ketiga yaitu aspek implikasi hasil. Implikasi hasil ini hasil penelitian baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak konsekuensi bagi objek penelitian. Dalam artikel kedua review kelompok kami yaitu aspek implikasinya. Yang pertama, pembelajaran model generatif dengan strategi GI perlu diperhatikan dalam hal mengatur waktu, terutama pada saat diskusi kelompok dan tahap penerapan. Yang kedua yaitu pada penelitian ini hanya terbatas pada materi trigonometri, sehingga bagi peneliti yang lain juga akan mengembangkan perangkat pembelajaran untuk kemampuan komunikasi matematis. Hendaknya dapat mengembangkan untuk materi lain dalam mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Alexandra Sapitri dengan NIM T2017109 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu review artikel kedua bab 5, yaitu tentang kesimpulan. Karena pada contoh yang pertama pengertian kesimpulan dan syarat-syaratnya sudah dijelaskan, maka di sini saya cuma akan mereview kesimpulan artikel kedua. Kesimpulannya yaitu perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model generatif dengan strategi GI yang sudah melalui proses validasi ahli, antara lain yang pertama, silabus dan RPP mengintegrasikan antara indikator yang harus dicapai, yaitu dalam materi trigonometri kelas 10 dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. 2. Langkah pembelajaran memuat kegiatan pembelajaran generatif yang di dalamnya memuat strategi group investigation. Yang ketiga yaitu buku suplemen siswa BSS memuat tahapan pembelajaran generatif berisi contoh soal dan pembahasan serta latihan-latihan untuk kemampuan komunikasi matematis. Yang keempat yaitu LKS disesuaikan dengan tujuan pembelajaran untuk setiap pertemuan dan diintegrasikan dengan aspek-aspek kemampuan komunikasi matematis. Selain itu, LKS memuat masalah yang dihubungkan dengan materi pada BSS. Yang terakhir yaitu TKKM, berisi soal-soal untuk menilai kemampuan komunikasi matematis dengan menggabungkan indikator soal pada materi trigonometri dan indikator kemampuan komunikasi matematis. Yang kedua yaitu saya akan mereview tentang saran. Saran yang ada dalam penelitian kedua ini yaitu yang pertama, pembelajaran model generatif dengan strategi GI perlu diperhatikan dalam hal mengatur waktu. Yang kedua yaitu peneliti lain yang juga akan mengembangkan perangkat pembelajaran untuk kemampuan komunikasi matematis hendaknya dapat mengembangkan untuk materi lain dalam mata pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu peneliti lain yang ingin mengaji lebih lanjut dapat memperluas populasi penelitian dan melihat dampak penerapannya, baik pada sekolah dalam tingkat tinggi, sedang maupun rendah.
Yang terakhir yaitu guru hendaknya lebih sering untuk mengingatkan siswa agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan soal latihan maupun tes. Sekian yang dapat saya sampaikan.